lagi. Pagi, selamat pagi. Dan please greeting. Good morning, sir. Topuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, mandiri, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Please sit down. Oke, sebelum kita mulai beraktivitas, marilah kita sama-sama berdoa. Ayo, Ustaz. Teman-teman beserta Dewan Guru, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, ini kelas saya yang memimpinnya, dan bagi yang beragama lain, berdoalah menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di sekolah tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, sebentar lagi kami ingin melakukan aktivitas kami. Semoga Engkau membimbing kami dengan baik. Semua doa dan permohonan ini yang berasal ke dalam tangan-Mu melalui perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Dalam kesempatan ini kita akan mengadakan pembelajaran. Yang dimaksud pembelajaran ini nanti kita akan direkam, kemudian rekaman itu kita akan upload di YouTube. Nah, dalam hal ini saya bertindak sebagai mahasiswa PPG daring Universitas Pendidikan Indonesia, mata pelajaran IPS. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik. Oke. Bastian, ini hari apa Bastian? Hari Selasa. Selasa. Tanggal berapa Giro? 17. 17 ya. Hari ini hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Pada tanggal 14 kemarin kita sudah membahas tentang mobilitas sosial ya. Yang terakhir kemarin adalah dampak-dampak mobilitas sosial. Dampak itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pluralisme di Indonesia. Sebelumnya disampaikan bahwa mulai hari ini sampai waktu yang belum jelas kita masuknya pakai shift. Ya, kita masuknya pakai shift. Ya. Jadi jumlah kita ini kan ada 22 orang. Pada hari ini kita di shift pertama ada 10 orang. Kenapa? Karena daerah kita termasuk zona orange, di mana ada pembatasan ruang pertemuan. Ya. Kita selalu diawasi, kita selalu melakukan, ya. Kita selalu dihimbau melakukan 3M. Ya. Yang pertama, memakai masker. Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Ya, seperti ini, menjaga jarak ya. Jadi biasanya kalian satu bangku 2 orang ya. Sekarang karena menjaga jarak jadi satu bangku 1 orang. Yang terakhir adalah mencuci tangan ya. Semua fasilitas cuci tangan sudah ada, sabun sudah disediakan ya. Jadi sering-seringlah mencuci tangan ya. Kegiatan 3M itu adalah sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ya. Di mana kita ketahui sampai dengan hari ini belum ditemukan obatnya. Jadi usaha kita adalah
mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, untuk pelajaran kita adalah pluralisme yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan setelah belajar ini kalian mampu mendeskripsikan tentang pengertian pluralisme. Yang kedua, kalian mampu mengenal jenis-jenis pluralisme yang ada di Indonesia. Nah, di sini sudah saya sediakan video tentang pluralisme ya, video tentang pluralisme. Nanti kita punya waktu 20 menit untuk menyimak video itu. Setelah itu nanti kalian coba diskusikan. Ada kata-kata kunci yang harus kalian ingat ya. Pengertian, jenis, dampak, dan bagaimana kita mensikapi tentang pluralisme itu. Oke, kita mulai saja. Kita akan menonton video secara bersama-sama. Oke? Oke, silakan. Sekarang kita tiba saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan Alan, kita bikin diskusinya Alan. Ya, Alan memimpin diskusi, nanti Pak Guru bagian tulisnya. Oke, silakan. Duduk ya sini. Selamat pagi. Baiklah kawan-kawan, kita sudah melakukan diskusi kelompok tentang pluralisme. Sekarang masing-masing kelompok
Sekarang giliran kelompok dua. Menurut hasil kelompok kedua, saya setuju bahwa pluralisme adalah perbedaan yang jumlahnya lebih dari satu dan terjadi di tengah masyarakat. Contohnya perbedaan pekerjaan dan pendidikan. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Sekarang kelompok tiga, kami persilakan. Pluralisme adalah perbedaan yang terjadi pada peradaban manusia. Masyarakat Jawa Tengah mengenal pluralisme sejak dulu, dan bangsa Indonesia sangat berpengalaman terhadap pluralisme. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ada yang lain? Silakan. Pluralisme menurut saya adalah perbedaan aktivitas sehari-hari seperti perbedaan pada hari Minggu orang beribadah di gereja dan pada hari Jumat orang Muslim beribadah di masjid. Marilah kita kasih tepuk tangan untuk kelompok dua. Tentang bahwa pluralisme adalah kemajemukan yang terjadi dan ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kemajuan tersebut menjadi alat pemersatu untuk saling melengkapi dalam menjalani proses kehidupan berbangsa. Oke, tepuk tangan. Kita sudah menyimpulkan tentang pengertian pluralisme. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi tentang jenis-jenis pluralisme yang ada di Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baiklah, kita lanjutkan tentang jenis-jenis pluralisme. Baiklah, kami persilakan kelompok satu. Jenis-jenis kemajemukan yang ada di Indonesia. Perbedaan agama. Agama-agama yang ada di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Baiklah, kita kasih oplos untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Perbedaan budaya adalah hasil di masyarakat sangat banyak sekali. Orang budaya misalnya mempunyai budaya berbeda. Orang Melayu ada air, gunung, dan masih banyak contoh lagi. Baiklah, kita kasih oplos untuk kelompok dua. Sekarang kelompok tiga, kami persilakan. Suku bangsa yang ada di Indonesia jumlahnya sangat banyak, 1.340. Masing-masing suku tentunya mempunyai adat istiadat dan nomor yang berbeda-beda. Baiklah, kita kasih oplos untuk kelompok tiga. Ingin disampaikan? Ada perbedaan pekerjaan. Secara umum pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan formal dan pekerjaan non formal. Pekerjaan formal contohnya adalah pekerjaan kantor, pekerjaan pabrik, PNS, dan tentara. Pekerjaan non formal contohnya adalah tukang sepatu, penjual sate, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Baiklah, kita kasih oplos untuk kelompok satu. Dari hasil diskusi dapat kita simpulkan jenis-jenis kemajemukan: 1. Agama, 2. Budaya, 3. Suku, 4. Pekerjaan. Oke. Ya, pengertian pluralisme sudah, jenis-jenis pluralisme pun sudah. Nah, sebetulnya apa sih manfaat dari pluralisme, atau bagaimana kita menghadapi tentang pluralisme itu? Ya, ada 2 topik lagi. Nanti moderator
memfasilitasi diskusi kalian, tapi kita ganti moderatornya ya. Sekarang moderatornya adalah yang perempuan. Oke, silakan. Selamat pagi. Pagi. Jadi kita akan membahas tentang manfaat pluralisme. Kita persilahkan kelompok 4. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing sebagai tempat wisata budaya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan kita persilahkan untuk kelompok 2. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional berakar dari kebudayaan daerah. Dengan semakin banyaknya budaya daerah, maka kebudayaan nasional akan semakin kuat. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Dan kita persilakan untuk kelompok 1. Menurut kelompok kami, tentangannya sikap toleransi, menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan akhirnya tercipta toleransi terhadap keberagaman. Dan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dan ada tambahan? Saling melengkapi hasil kebudayaan sebagai hasil cipta dan karya manusia, terus menerus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dan dipersilakan untuk kelompok 2. 5. Mendorong inovasi kebudayaan. Selalu mendorong untuk selalu berinovasi menuju yang lebih baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, sekarang kita akan bagaimana cara kita untuk menanggapi sikap kita untuk menanggapi pluralisme yang ada di Indonesia. Untuk kelompok 3 kami persilahkan. Bangga karena mempunyai banyak kemajemukan. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Dan selanjutnya untuk kelompok 1. Mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Bekerja sama walaupun ada perbedaan. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 1. Tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, demikian hasil diskusinya. Oke, terima kasih kepada moderator. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Kita lanjutkan lagi diskusi kita. Tadi kita sudah diskusi kelompok, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan semuanya. Kemudian kita coba menarik kesimpulan dari kegiatan kita. Sebelumnya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, jadi pengertian dari pluralisme adalah kemajemukan ya. Karena perbedaan-perbedaan itu banyak, bukan cuma beda satu saja, ya. Tapi perbedaannya banyak. Jadi kemajemukan yang ada di masyarakat, nah, khususnya di Indonesia yang hari ini kita bahas ini. Selanjutnya tentang jenis-jenis perbedaan atau jenis-jenis pluralisme. Silahkan, ada yang bisa menyimpulkannya? Oke, Yesi, silakan Yesi. Jenis-jenis kemajemukan yang ada di Indonesia: 1. Perbedaan agama, 2. Perbedaan budaya, 3. Perbedaan suku bangsa, dan 4. Perbedaan pekerjaan. Oke, tepuk tangan untuk Yesi. Ternyata ya perbedaan-perbedaan itu bisa digolongkan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah perbedaan agama. Ya, kita tahu
Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Kristen, yang keempat Hindu, kelima Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Semua agama itu mempunyai karakteristik, mempunyai persembahyangan, mempunyai tata cara, ya, mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Jadi dari situ saja kita sudah bisa melihat betapa majemuknya Indonesia. Gitu. Untuk selanjutnya, sebetulnya apa sih manfaat dari pluralisme itu? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Aida. Manfaat pluralisme: 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamnya sikap toleransi. 4. Saling melengkapi hasil budaya. 5. Mendorong inovasi kebudayaan. Oke, tepuk tangan untuk Aida. Oke. Dengan adanya perbedaan, ya, dengan adanya pluralisme, ternyata menjadi daya tarik bangsa-bangsa asing, ya. Bangsa asing itu heran, kenapa di Indonesia itu banyak sekali perbedaan-perbedaan itu kok orang Indonesia bisa hidup. Orang Indonesia bisa hidup berdampingan, orang Indonesia bisa bekerja sama walaupun beda kulit, ya. Ada yang kulitnya putih, yang dari NTT, kulitnya hitam, ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Nah, itu semua menjadi kekayaan, menjadi keunikan negara Indonesia, dan itu menjadi daya tarik orang asing untuk melihat bagaimana model kehidupan yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan adanya banyak sekali suku-suku bangsa yang ada, maka banyak sekali budaya-budaya yang muncul di Indonesia. Itu menjadi kekayaan kebudayaan nasional. Dengan adanya banyak beragamnya bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, itu akan menimbulkan sikap toleransi. Nah, toleransi bukan berarti misalnya yang agama Islam kalau hari Minggu ke gereja bareng-bareng, kemudian nanti yang Katolik kalau hari Jumat ke masjid bareng-bareng, itu tidak seperti itu. Toleransi hanya sebatas menghargai dan tidak sampai kepada ajaran atau keyakinannya. Keyakinan boleh berbeda-beda, tapi kita harus memastikan yang beragama Muslim harus bisa memastikan orang Katolik ke gereja dengan aman, tidak ada gangguan. Yang beragama Katolik sama, orang Hindu ketika melaksanakan peribadatan pun harus tenang dan tidak ada yang mengganggu. Itu batasan toleransi. Itu. Mungkin di sini ada pertanyaan? Ada. Iya. Budaya daerah banyak. Apakah ada budaya Indonesia? Budaya daerah itu banyak. Ya. Budaya daerah itu banyak sekali. Karena kita lihat di sini, ya, di tempat kita, di lingkungan orang Dayak di desa kita saja sudah banyak sekali kebudayaan. Ada tari-tarian Dayak, ya, ada upacara perkawinan. Daerah sini beda dengan Tanjung, ya. Sini beda dengan Tembang Tiki, ya. Ada bergendang, ya. Bergendangnya pun lain, ya. Kemudian kegiatan nugal, ya. Kegiatan nugal pun masing-masing beda, ya. Masing-masing wilayah beda, ya. Apalagi kita lihat dalam skala besar di Pulau Kalimantan, kemudian di Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul, yang kita punya. Nah, apakah ada kebudayaan nasional? Ada. Dengan banyaknya kebudayaan daerah, kebudayaan lokal akan kebudayaan nasional akan semakin kokoh. Kenapa?
Karena dengan budaya daerah masing-masing menyokong, ya, masing-masing mewarnai kebudayaan nasional. Contohnya kayak batik. Ya. Batik itu awalnya datang dari Solo. Ya. Ada batik Solo. Ya. Kemudian sekarang ada batik motif Dayak. Ada kan? Ada. Nah, ada lagi batik model Aceh, batik Melayu. Nah, semuanya itu berawal dari budaya batik. Nah, jadi kekayaan budaya yang dipunyai Indonesia itu berasal dari kebudayaan yang ada di daerah gitu. Nah, jadi hasil budaya-budaya itu saling melengkapi. Kalau kita lihat bedanya burung dengan manusia apa? Nah, burung di mana-mana itu bikin sarang, dan sarangnya itu tetap sama seperti itu. Ya, burung walet di mana-mana sarangnya ya kayak gitu. Burung gereja ya begitu sarangnya. Tapi kalau manusia tidak. Manusia di Papua itu atap rumahnya begini. Ya, pernah lihat kan? Pernah. Kemudian di Bali rumah begini. Ya. Kemudian di Jawa ada lagi yang kayak gini. Nah, semua itu adalah kekayaan budaya yang ada di Indonesia, dan budaya-budaya itu saling melengkapi. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada. Ya, Betsy, silahkan. Mengapa suku bangsa Indonesia sangat banyak? Suku bangsa Indonesia jumlahnya 1.350. Itu yang terhitung. Yang nggak terhitung banyak. Kenapa begitu? Pertama, yang mempengaruhi budaya itu adalah alam. Ya, alam. Karena lokasi Indonesia ini kan terdiri dari pulau-pulau. Ya. Masing-masing pulau itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga itu menimbulkan kebudayaan, kebiasaan yang berbeda-beda pula. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin kita belajar tentang pluralisme. Kalian nanti bisa menambah wawasan kalian dengan menambah waktu untuk membaca buku, ya, atau melihat YouTube, atau kalian bisa browsing tentang pluralisme. Setelah ini kita akan mengadakan evaluasi. Evaluasi itu hanya terkait dengan pluralisme. Soalnya ada 5, ya. Soalnya ada 5. Nah, kemudian kita harus mengambil hikmah dari perbedaan-perbedaan ini. Ya. Yang pertama, kita harus mengembangkan sikap toleransi. Yang kedua, kita harus bisa inovasi terhadap potensi-potensi budaya yang kita miliki. Itu ya. Yang ketiga, selanjutnya kalian harus tetap menjaga kesehatan. Untuk materi yang akan datang, coba kalian persiapkan. Kita akan belajar tentang konflik dan integrasi. Ya, konflik dan integrasi. Ya, silakan kalian bisa menambah literasi kalian di perpustakaan, ya, tentang konflik dan integrasi. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan Christian.
teman-teman beserta Dewan Guru, sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini, sehingga kami bisa berkumpul sekolah seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam aktivitas kami pagi tadi sehingga siang hari ini. Sebentar lagi kami ingin pulang, bimbinglah kami dalam perjalanan. Semua doa dan permohonan ini batu ke tangan-Mu melalui peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan update